yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Hari ini kami mau memuji nama-Mu, kami mau memusatkan perhatian-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berjumpa, berkumpul bersama untuk meninggikan nama Tuhan, satu-satunya pengharapan kami semua. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang memberi kami hidup. Kami berdoa hari ini biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui setiap firman, dan Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati, baik itu hati keluarga maupun hati setiap handai tolan yang ada di tempat ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara sesuai dengan kebutuhan setiap hati. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Diingat 100 hari pun tetap mempersatukan keluarga ini. Bukan hanya keluarga tapi juga andai tolan. Bagi seseorang, saya kadang-kadang juga berpikir, apakah jika saya yang meninggal, apakah masih ada yang ingat saya setelah 100 hari? Saya mengucap syukur jika ada keluarga yang masih bisa mengingat keluarga yang lain. Tetapi biarlah hari ini, karena hari ini adalah kebaktian sebenarnya. Startnya bisa dari kepergian Ibu Indawati, tetapi biarlah ini menjadi start yang menjadi kebaikan bagi keluarga, yaitu biarlah nama Tuhan yang diselebrate hari ini. Biarlah nama Tuhan yang diselebrate karena kepergian Ibu Indawati, tetapi keluarga dipersatukan untuk meninggikan nama Tuhan.
Karena ujung-ujungnya manusia sebaik apapun, maafkan jika saya katakan, ujung-ujungnya manusia itu bisa mengecewakan loh. Buktinya sebaik-baiknya Ibu Indawati sebagai istri maupun mama maupun teman, kan ada kekecewaan yang bisa kita terima karena Ibu Indawati kan tidak ada lagi bersama dengan kita. Dan itu bukan kontrolnya Ibu Indawati. Mengecewakan bukan karena tujuan jelek, tapi karena memang manusia ada batasannya. Manusia itu ada limitnya. Jadi jika pengharapan kita yang kita celebrate manusia, nanti kita kecewa. Hari ini kerinduan saya adalah keluarga dan ada toleransi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak, mari kita letakkan celebration yang tertinggi dan yang paling murni dan yang paling tulus. Itu adalah men-celebrate nama Tuhan. Tuhanlah yang baik, Tuhanlah yang terbaik, Tuhanlah yang paling mulia, Tuhanlah yang paling tepat tempatnya untuk kita meletakkan pengharapan. Judul khotbah saya hari ini adalah pengharapan, hope. Saya ajak Anda membaca Roma 5. Mulai dari ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang hari ini saya mau kabarkan adalah pengharapan yang terbaik adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan coba jelaskan. Ada seorang pengkhotbah yang pernah memberikan contoh seperti demikian. Ada dua orang yang dipekerjakan di dalam satu kondisi yang sama, ruangannya sama, bersebelahan, bahkan kerjaannya sama. Entah itu meletakkan satu hal yang lain dan jadiin satu, kemudian melakukan hal yang sama. A ditempelkan ke B, kerjaannya setiap hari 8 jam sehari, 5 hari seminggu, ngerjainnya sama, semuanya sama. Yang beda adalah yang satu diberitahu, nanti di akhir tahun kamu kan dibayarin setiap bulan upah minimum kali 12. Ya tergantung area kita di mana ya. Kira-kira gitulah. Misalnya anggap aja 400.000 kali 12, 4,8 juta ya. Baik salah ya. 4,8 juta kali pokoknya 4 juta kali 12, 48 juta. Itu yang satu. Yang satunya, kamu kalau kerja yang sama ini, tak kasihin saham di perusahaan yang harganya 48 miliar. Dua-duanya kerjaannya sama. Yang satu kerjaan kalau ketemu makan siang yang dibayarin upah minimum, ngomongnya gini, kerjaan kok cuma gini aja sih, bosen. Apa ini? Hidup seperti ini apa artinya? Yang satunya, gak apa-apa itu, oke-oke aja. Kalau kerjaan cuma gini aja, ya gak masalah lah, I'm okay. Yang satunya komplain lagi, tempatnya cuma kecil begini, masa kerjanya kayak gini, masa peri kemanusiaan ini. Apa bedanya coba? Kenapa yang satunya komplain, sedangkan yang satunya oke-oke saja? Yang beda adalah pengharapan. Yang dilakukan sama, yang diterima di hari itu sama. Tapi yang satunya dapat saham dan harganya jauh lebih tinggi value-nya. Yang satunya dapat cuman sepertinya upah minimum. Bagi dia semua itu
Gak ada artinya, semua rasanya gak ada yang nikmat. Gara-gara apa? Pengharapan. Gimana manusia itu butuh pengharapan? Siapa yang percaya katakan amin. Kenapa kok makin tua, makin sedikit orang yang bikin perusahaan baru? Bener apa enggak? Gak tahu, ini banyak bisnismen di sini. Saya rasa kebanyakan di antara kita bikin bisnisnya waktu masih muda. Makin tua makin ngomongin sama anak muda, hati-hati ya gitu. Yang biasanya bikin perusahaan itu anak-anaknya para bisnismen sekarang. Bener gak? Kenapa? Pengharapan. Makin tua, apa yang diharapkan? Bukannya gak ada yang buat loh ya, tapi kan tergantung sekali lagi gara-gara pengharapan. Hidup ini ternyata mengenai pengharapan. Saya mengucap syukur saya ini mendapatkan pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena dunia itu memberikan satu pengajaran sebenarnya. Waktu masih belajar, diajarkan, apalagi saya ini dididik basically Western, pengajarannya itu Western ya. Semua itu merit based, semuanya itu berdasarkan kamu pandai, kamu berhasil, kamu nanti sukses. Jadi kalau nanti dinilai, nanti lama-lama tambah jelek, makin pengharapannya makin berkurang. Bener apa salah? Atau kalau nilainya bagus-bagus terus ya, summa cum laude A terus gitu, kan pengharapannya tinggi ya. Wah, nanti ini orang pandai, ini nanti lulus pasti luar biasa. Nah, kalau sejak sekolah nilainya jelek terus, bahkan mungkin naik sekolah aja susah gitu ya. Mungkin gara-gara papa mamanya kenal sama kepala sekolahnya makanya naik, misalnya begitu ya. Kira-kira punya pengharapan nggak ya? Loh, kalau dari didikan sistem dunia ini lama-lama gak punya pengharapan, rasanya ini percuma. Akhirnya waktu nanti di dunia kerja, karena nilainya jelek, saya gak bisa buktiin mengenai pengetahuan. Mungkin cara buktiin apa? Saya kalau kerja nanti menghasilkan banyak uang, jadi usaha keras-keras hanya untuk buktiin I can do it, aku bisa ngumpulin duit. Kalaupun nilaiku jelek, nanti nilaiku yang dipakai uang yang saya mau buktikan. Tapi kalau gagal, punya pengharapan enggak? Ada orang-orang yang kalau sudah sekali bangkrut, hidupnya tuh kacau, enggak bisa cari kerjaan lain. Hidupnya tuh sampai harus, saya ini sering ketemu karena hamba Tuhan mungkin ketemu ada keluarga-keluarga. Papa tuh dulu pernah kerja, pernah sukses, begitu hancur, habis itu cari kerjaan nggak bisa. Akhirnya mama yang kerja. Kayak sepertinya kayak yang papa ini sudah nggak punya pengharapan lagi. Hidup itu mau kerja, mau cari sesuatu itu punya keraguan rasanya. Kalau saya lakukan, kalau gagal lagi, saya nggak kuat menghadapi kegagalan itu lagi. Daripada gagal, mending saya coba. Mending yang nggak sekarang ini sudah apati, sudah nggak malas coba apapun. Rasanya nggak ada yang excited lagi, nggak ada yang exciting lagi, nggak ada yang menarik lagi. No hope. Hidup itu hanya untuk bertahan sampai mati. Di dalam Kristus beda. Saya ini soalnya pernah ketemu dalam pelayanan saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan oleh GMS untuk melayani di luar negeri, di Eropa. Saya ini ketemu dengan orang-orang yang punya, mungkin beda dengan orang Indonesia, beda dengan orang Asia. Kita ini gimana, kita ini langsung punya pengertian, pengharapan nanti kalau mati itu ada afterlife. Sampai sekarang ada pasti bayangannya, pasti ada lah. Kehidupan setelah kematian itu ada. Sebelum kita percaya Tuhan aja, di zaman saya masih percaya yang dulu bakar-bakaran, kan kita kirimin uang dalam bentuk kertas itu kan, supaya di sana nanti ada uang. Jadi bayangin di sana butuh uang gitu loh. Kan berarti bayangin ada bisnis di sana juga butuh uang. Berarti ada afterlife, benar? Ada hope, benar? Banyak orang Eropa itu sama sekali nggak punya. Kalau ditanyain, jadi nanti setelah mati apa ya? Blood, dark, nothing. Why do you live? Buat apa kamu hidup? No hope, nothing. Dia nggak punya anak lagi, gitu ya. Apa? Nothing. Bahkan banyak yang nggak pingin punya anak, karena dia pikir buat apa aku punya anak tadi ya, nothing kan?
Makanya tambah lama tambah nggak banyak yang punya anak di sana. Gara-gara kita masih punya pengharapan, paling tidak kita masih punya anak, kita masih membayangkan masa depan. Hope itu penting karena itu memikirkan masa depan. Alkitab berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang punya pengharapan dalam Tuhan itu punya damai. Damainya itu karena ada masa depan yang sudah diatur oleh pencipta. Tuhan berkata, kamu lahir, kamu percaya Tuhan, kalau kamu mati, ada dunia, yaitu namanya surga, di mana engkau akan berjumpa dengan aku. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangis, tidak ada tangisan. Engkau akan hidup selamanya. Itu benar-benar, makanya kadang kita mesti mengerti kenapa kok di dunia ini banyak film-film yang, kok sefilm lah banyak. Zaman sekarang aja apa ya, happily ever after. Ini yang paling sering kan, Disney paling sering buatin film. Kalau lakonnya ketemu sama apa yang disukai gitu ya, terus mereka menikah gitu, happily ever after. Kenapa kok ini laku? Senang kan, orang-orang itu senang lihat film gitu, happy ending, senang lihat film kayak gitu, uplifting, bener ya, senang gitu ngeliat. Karena apa? Sebenarnya itu benar bakalan terjadi. Kenapa kita nggak ngomong itu tipuan belaka? Enggak, itu benar-benar terjadi. Nanti suatu saat kita will happily live ever after with Jesus Christ. Ini pengharapan yang membuat kita hidup itu ada gunanya. Penderitaan itu nggak percuma, karena there will be a happily ever after. Jika kita punya pengharapan ini dalam Kristus Yesus, jika kita percaya bahwa ini baru hidup kita itu ada artinya. Kayaknya ini semua kalau indah ini ada artinya. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih indah. Kalau ini semua nggak ada artinya, buat apa kita dekor? This will mean nothing. Beauty means something, karena nanti ada sesuatu yang jauh lebih beautiful lagi, heaven. Ada yang lebih bahagia lagi, ada yang lebih damai sejahtera lagi, in heaven. Karena ada sesuatu yang kita harapkan, kita ini mengejar, kita mencari sesuatu yang lebih indah. Kita hidup makin lama makin baik, karena kita tahu ada yang lebih baik lagi. Kalau nantinya semuanya hancur, buat apa kita improve? If there is no hope, gak ada orang yang berusaha mencari keindahan. If there is no hope, kalau gak ada yang menghakimi, buat apa kita berbuat baik? If there is no hope, buat apa kita cari duit? Buat apa? Mati aja sekarang. Ini black kan? Tapi kalau kita nanti bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa apapun talenta yang kau berikan, engkau harus bertanggung jawab kepada pencipta. We work hard, we create things that is good, karena ada Allah yang nantinya bertanggung jawab. Karena ada sesuatu yang jauh lebih indah. Apapun yang kita lakukan sesusah-susahnya di dunia ini, karena kita punya pengharapan nanti di surga jauh lebih hebat lagi, jauh lebih indah lagi. It's okay kalau kita menderita sekarang. Apapun yang kita anggap gak seberapa enak itu, it's okay, nanti suatu saat akan lebih baik. Orang yang kerjanya nanti diomongin, nanti kamu dapat 48M karena kamu dapat share-nya. Dia tiba-tiba kerja kayak gini, it's okay, karena nanti aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. He will work harder and happier. Dan itu rencana Tuhan. Ada damai sejahtera yang mau diberikan kepada kita. Kita hidup itu bukan cuma endure, cuman merasakan tahan-tahan aja hidupnya. Tuhan mau kita hidup itu dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan itu mau kita itu benar-benar hidup yang disiapkan oleh Dia. Makanya kata-katanya dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berarti kita benar-benar berpikir bahwa hidupku nggak sebaik ini, tapi suatu saat aku punya pengharapan. Apapun yang sekarang aku belum sempurna ini, nanti suatu saat aku akan menerima kemuliaan Allah. I will try my best. Karena nanti ada sesuatu yang lebih baik. Kalau ada orang yang punya pengharapan, dia akan bekerja lebih baik, dia akan berusaha lebih baik, dia bisa enjoy kehidupan ini lebih baik.
joy di dalamnya, ada damai sejahtera di dalamnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan, menimbulkan tanuji, dan tanuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Manusia itu bisa berharap dengan apapun juga. Ada orang-orang yang berharap suatu saat, waktu masih muda, berharap nanti aku akan jadi, atau jadi dokter, entah jadi insinyur, jadi bisnismen. Dia berharap itu dengan berkata bahwa jika aku mendapatkan itu, hidupku, aku akan happy, aku akan sukacita. Tapi ada orang-orang yang setelah mendapatkan ternyata gak se-happy itu. Tapi ada orang-orang yang hidup setelah lewat, sudah tua, gak dapat. Jadi dia merasa bahwa hidup ini percuma, aku gak dapat apa-apa. Jadi akhirnya pengharapan apapun kecuali Tuhan, itu selalu mengecewakan. Ternyata uang tidak membawa kebahagiaan seperti yang dibayangkan. Ternyata kalaupun punya istri saya baik, saya mengucap syukur. Tetapi yang membawa kebahagiaan yang paling ultimate itu bukan istri saya, karena istri saya pun diberikan oleh Tuhan. Tuhanlah pengharapan yang tidak mengecewakan. Satu-satunya yang tidak membawa kekecewaan hanya Tuhan. Baik itu keluarga, karir, uang, ketenaran. Suatu titik membawa kekecewaan. Suatu titik ada pusingnya sendiri. Punya banyak uang ya pusing, gak punya banyak uang ya pusing. Banyak orang yang tenar tahu ya pusing. Public figure itu pusing. Saya ini gak ada apa-apanya. Saya tahu Pastor Philip tuh punya lebih banyak. Gembala senior saya jauh itu YouTube-nya aja 1 juta lebih kalau nggak salah ya. Saya ini cuman pembicara, ikut melayani aja di GMS. Tahu 1-2 orang. Kadang kita ini pingin ya liburan ya. Tapi kami barusan liburan ke negara lain. Kita ini ketawa-ketawa sama istri, ya nggak ada yang kenal kalau di sini gitu ya. Tiba-tiba ada yang manggil, Pastor Adrian, ini di mana tuh saya ini, kita kok ya ada yang manggil gitu loh. Lu gini, ini tolong diterimanya lain gini. Jadi public figure itu nggak enak. Anda tuh kayak ada aja yang lihat. Kalau nggak sengaja lagi pakai celana pendek atau apa gitu ya kan. Bayangin saya bahkan mereka lihat saya pakai celana pendek. Anda ngerti maksud saya kan? Jadi lebih enggak, hidup itu lagi enggak bebas. Jadi ketenaran ada kekecewaannya, ya. Satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan karena apa? Kalau orang tenar, mereka tuh tahu kita dari jauh. Kalau tahu kita dari dekat, oh ternyata kamu nggak setinggi yang aku kira, whatever. Ada aja yang kecewa. Oh ternyata kalau dekat ya pacaran, ternyata pinginnya kayak begini. Setelah menikah, istriku kayak begini. Anda kan ya masih kalau dari jauh kelihatannya penuh pengharapan, dari dekat kecewa. Ini mau bisnis, mau partner, wah nanti ini suatu saat ini nanti semua berhasil ini. Setelah benar-benar jalan jadi partner, ternyata kayak begini orangnya kok kaku ya, orangnya kok keras ya. Selalu ada kekecewaan. Satu-satunya yang tanpa kekecewaan adalah Tuhan Yesus. Why? Karena Tuhan Yesus tahu parahnya kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus tahu kita ini sudah mengecewakan Dia, kita menolak Dia, kita ini masih berdosa. Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib untuk kita. Berarti kita ini melakukan apapun, Tuhan Yesus gak akan kecewa. Dia sudah tahu jeleknya kita. Dia sudah tahu kalau bangun pagi. Saya ini pernah baca di Alkitab itu kan, Yakub itu berusaha menikah dengan namanya anaknya Laban, namanya Rahel. Habis itu waktu menikah dikasihin Lea, kok ya dikawinin, saya nggak ngerti. Ya mungkin benar-benar cadarnya itu tebal sekali atau gimana. Ya nggak tahu apa yang dilakukan malamnya, besok paginya
Lah kok Lea? Ada berarti kelihatan kagetnya terus kecewa. Ingat ya? Tak pikir mukamu kayak Rahel, ternyata kayak Lea. Anda tahu nggak, Tuhan itu melihat kita dari dahulu sudah tahu kita ini Lea dan tetap dinikahi. Bukan kaget. Kenapa tidak pernah mengecewakan pengharapan dalam Tuhan Yesus? Karena kita sendiri, apapun yang kita lakukan, separah kita, Tuhan Yesus sudah tahu. Dan Tuhan nggak kecewa. Tuhan tetap sayang. Tuhan memilih. Tuhan Yesus memilih untuk turun dari surga sebagai anak Allah, memilih untuk menjadi manusia dan mau menjadi melayani dengan mati di atas kayu salib bagi kita yang mengecewakan. Dia mau mati saat kita masih berdosa. Makanya nggak akan ada kekecewaan. Karena Tuhan nggak pernah bisa kita kagetin. Kadang kita ini kecewa. Aduh, kalau aku belum melakukan ini, Tuhan nanti berkata apa? Kalau aku masih kurang melakukan ini, nanti Tuhan menganggap aku seperti apa? Tuhan tahu separah apa kita. Dan Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Hubungan kita dengan Tuhan itu so secure. Karena Tuhan sudah tahu separah apa kita. Kita gak perlu membuktikan diri di hadapan Tuhan. Berapa kudus kita, berapa banyak kita melakukan apapun. Karena Tuhan sudah tahu sejelek apa kita. When you know the worst, dan tetap Tuhan Yesus mengambil keputusan seperti menikah dengan kita, dengan mati di atas kayu salib, memberikan janjinya. Makanya kalau dalam Tuhan tidak ada kekecewaan. Sangat penuh dengan secure. Uang, jabatan, dan lain-lain. Banyak ekspektasi yang dibutuhkan yang membuat kita nanti ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya yang kita kejar, iya kalau dapat, kalau nggak dapat, kalau dapat pun ternyata ada tuntutan yang lain yang membuat akhirnya ujung-ujungnya kita kecewa. Yang aku kejar bukan hanya ini, aku kejar kebahagiaan ternyata yang tidak kudapatkan. Karena manusia tetap butuh pengharapan itu, dan satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan di ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ini yang saya katakan tadi, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dikatakan di sini di ayat 10 bahwa ketika kita masih seteru itu, ketika when we were sinners, kita masih menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan aja masih mau mati. Apalagi setelah kita sudah diperdamaikan gara-gara Tuhan Yesus Kristus. Apalagi itu. Ini pengharapan yang paling membuat kita tuh damai. Apapun yang kita lewati, Tuhan itu baik. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan sudah pernah mati untuk kita. Tuhan sudah buktikan. Saat kita jahatnya seperti itu, kita belum percaya Tuhan, kita menolak Tuhan pun Tuhan sudah mati. Apalagi kalau kita sudah menerima Dia. Apalagi kita jika sudah diperdamaikan, pastinya kita akan menerima kemuliaan. Saya berdoa biarlah keluarga mempunyai pengharapan yang jauh lebih tinggi daripada cuma menyelesaikan kesedihan, punya rencana yang jauh lebih besar daripada itu. Tuhan itu baik. Tuhan sudah mati untuk kita. Bila hari ini Ibu Indawati mempersatukan seluruh keluarga dan handai tolan untuk mendengarkan pengharapan yang sebenarnya ini. This is our true pengharapan. Satu-satunya yang sudah melihat kejelekan kita dan tetap mengasihi kita. Punya keluarga yang mengasihi dan mengingat sudah baik, bisa yang lebih lagi ada yang mau mati untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini kan kasih yang lebih lagi, kasih yang lebih indah lagi. Ini sudah indah, ada yang lebih indah dari ini, yang lebih utama kasihnya Tuhan. Dia mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Disitulah kita meletakkan pengharapan kita. Orang yang mengasihi kita sebegitunya mengasihi, kita bisa percaya dengan
orang ini, kita bisa trust dengan orang ini karena dialah Tuhan yang jadi orang yang mati untuk kita. Keluarga aja kadang kita tanya-tanya, orang ini bisa dipercaya nggak? Kalau ada kegiatan satu kejadian membuat kita nggak trust lagi. Tuhan loh, tindakannya membuktikan bahwa dia itu sayang sama kita. Tidak ada yang bisa membuktikan terbalik. Tuhan sudah mati untuk kita saat kita parah-parahnya, di titik separah-parahnya, dan Tuhan tidak pernah kehilangan kesetiaan. Ini yang membuat kita itu hubungan dengan Tuhan itu penuh dengan kedamaian, membuat hubungan kita itu kita bisa dengan lega memberikan trust. Hari ini kerinduan saya adalah setiap keluarga menemukan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Hidup kita ini nantinya bukan cuma blank belaka, bukan cuma melewati waktu menunggu meninggal gitu sepertinya. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan berkata nanti one day there will be something way bigger. Kita punya saat untuk kerja keras karena Tuhan sudah memberikan talenta dan waktu bagi kita. Kita berkata, thank you Tuhan kesempatannya, I will do my best. Karena suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan yang menyiapkan semuanya. Suatu saat nanti sepertinya dia, yes, it's good, bagus. Tapi lihat ini loh, aku menyiapkan yang jauh lebih hebat. Apapun yang kita bayangkan bagus sekarang, kita punya pengharapan nanti di surga jauh lebih indah lagi. Ini yang membuat kita free untuk bekerja, melayani, dan mengasihi Tuhan. Karena janjinya dia, ya dan amin. Orang yang sudah mati untuk kita, saat kita marah, semuanya itu ya dan amin. Buat apa bohong? Buat apa tipu-tipu gitu sepertinya? Dia yang sudah mati untuk kita. Dia tahu separah-parah. Di titik inilah saya berharap seluruh keluarga dan adik Tuhan menemukan pengharapan yang baru, menemukan pengharapan yang kekal, menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapkan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu menurut saya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Semua tundukkan kepala. Kami berdoa saat ini, biar kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu Indawati sudah bersama dengan Tuhan Yesus, sudah menikmati keindahan-keindahan yang sekarang bagi kita ini masih pengharapan. Biar hari ini, biar dikuatkan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib saat kita masih seteru Allah. Pasti semua yang indah itu juga akan diberikan kepada kita yang sudah diperdamaikan karena darahnya. Yang sudah diperdamaikan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini kami berdoa, tidak ada hati yang mulai ataupun masih ada sisa-sisa kecurigaan, masih ada rasa-rasa hopelessness. Hari ini biarlah dihilangkan. Di dalam Tuhan, itu satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan mungkin kita yang mengecewakan Tuhan, iya, tapi Tuhan yang tidak pernah akan mengecewakan kita, karena Dia tidak pernah bisa dipatahkan kesetiaannya. Dia sudah membuktikannya. Dia setia saat kita parah-parahnya. Hari ini, biar pengharapan ini memunculkan kehidupan yang baru di dalam setiap hati keluarga. Ada hope. I will see the Lord. Ada yang indah di masa depan. Biarlah rasa manis kembali menjadi manis. Rasa bau yang harum menjadi harum kembali. Bunga yang indah menjadi indah kembali. Lagu yang
mengalun dengan indah menjadi indah kembali. Karena nantinya kita akan melihat yang jauh lebih indah. Nikmati masa-masa ini karena nanti suatu saat we'll see way better. Ini bukan cuma menunggu. Ini saatnya untuk kita berkata kepada Tuhan, thank you atas kesempatan. Kalau kita masih ada di dunia ini, kita ini tempatnya untuk berkata thank you Tuhan, kesempatan. Aku akan berbicara kepada orang-orang yang lain yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang merasa dunia tidak punya masa depan. Biarlah kami berkata ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau pakai kita. Kalau orang lain di dunia ini gak ada yang punya kehidupan, gak ada punya pengharapan, biarlah kita yang percaya Tuhan yang berkata ada pengharapan dalam Yesus, ada pengharapan. Pakai kehidupan keluarga ini Tuhan, pakai untuk memuliakan nama Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan untuk selalu bergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak berharapkan kepada manusia, tidak berharapkan kepada things of this world, tapi hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Biar ini yang menjadi kekuatan keluarga ini. Ini yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang tidak akan tergoyahkan, tidak akan memisahkan kamu. Jangan berpegang pada uang, jangan berpegang kepada manusia. Peganglah Yesus Kristus, satu-satunya tidak mengecewakan. Terimalah pengharapan yang baru. Setiap teman-temannya, biarlah titik Ibu Indawati meninggal membuat kita berkumpul bersama-sama. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang biarlah semua dengan kepergian Ibu Indawati, bahkan biarlah nama Yesus yang dipermuliakan. Biarlah kehidupan maupun kematian tetap ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang telah Engkau letakkan di sekeliling kami. Kami mau bersama-sama menguatkan, kita akan ujung-ujungnya bersama-sama menuju Tuhan Yesus Kristus, menuju pengharapan yang kekal itu. Terimalah berkat ini, terimalah damai sejahtera ini, dan terimalah pengharapan ini. Kami juga berdoa, jika sebentar lagi kami akan fellowship dan bahkan menikmati makanan, biar ini benar-benar nikmat. Ada kenikmatan yang joy, yang daripada Tuhan saja. Kami menikmati teman-teman yang masih kita bisa jumpai, keluarga yang bisa kita jumpai, dan kami menikmati berkat Tuhan yang sudah bisa kita rasakan sekarang, dan berkata thank you ya Tuhan. Kau mati agar kami bisa berkata bahwa Engkau yang memberikan pengharapan. Hari ini biarlah damai sejahtera dan joy itu dipenuhi sambil mengingat bahwa nama Tuhan itulah pengharapan untuk kita semua. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Selamat malam. Atas kemurahan Tuhan, malam ini kami bisa berkumpul di tempat ini dan meringatin 100 harinya Suyu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Mengasihi. Kami sangat terima kasih kepada saudara dan teman-teman saudari yang begitu cinta kepada Suyu. Ya, hari ini acara ini adalah sebetulnya anak-anak saya yang inisiatif dan respon untuk undang teman-teman secara teluk tular. Jadi mungkin dia cari teman-teman ya, tular. Ya. Dia melalui beberapa kawan-kawan yang dia kenal, terus sambung-sambung kepada teman-teman semua. Makanya saya juga surprise sekali, begitu banyak teman-teman hari ini yang begitu dekat, teman baik sama Suyu sebetulnya. Dan sekali lagi saya mohon tolong bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin cukup dekat tapi tidak ada kesempatan diinformasi gitu. Karena sampai satu hari ini pun ada yang saya dapat informasi kok mereka tidak diinformasi gitu loh. Ya, jadi mungkin sekali lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, dan sekali lagi saya berterima kasih sekali selama perjalanan hidupnya Suyu dan perjalanannya Suyu berkawan dan
berdekatan dengan semua saudara-saudara dan saudara sekalian. Begitu akrab, begitu baik, sampai hari ini masih tetap satu harinya semua seperti tadi Pak Pendeta Adrian sampaikan, bahwa mereka tetap masih bisa mengenang dan masih begitu cinta terhadap Siuyu. Ya, jadi kenangan ini saya berharap juga terus kita pupuk, saya maupun anak-anak saya, jangan tidak ada Siuyu, kita terputus. Jadi kita tetap hubungan kekeluargaan, hubungan perkawan ini tetap kita jaga terus, ya, khususnya dengan famili dari mana, dari Jakarta maupun dari Hong Kong, China segala, ya. Ini hari juga kumpul di sini. Mungkin ada yang tidak bisa memahami bahasa Indonesia, tapi mungkin Chinese, ya. 我们希望我们全家大家一起沟通团结，呀，像几个我们的亲戚从中国跟香港的来，希望我们保持联系，保持联络，呀，谢谢。Selamat malam, terima kasih. Selamat malam saudara-saudari, famili terkasih. Izinkan saya mewakili keluarga besar untuk mengucapkan sungguh-sungguh terima kasih atas kehadiran para saudara-saudari terkasih. Tidak lupa juga Pastor Adrian, terima kasih selalu mengingatkan kami atas pengharapan yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih. Kami ingin merayakan 100 hari kepulangan Mama ini dengan sukacita. Kami juga ingin tidak lagi sedih, tapi kita harus celebrate her life. Selama 71 tahun hidupnya Mama, siapapun yang sudah mendampingi Mama tercinta kami pasti sungguh menyentuh, dan kami tidak akan lupa jasa-jasa dan juga cerita-cerita tawa yang pernah kita share together. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Cukup dari saya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, suami Papa tercinta dari Siuyu, Bapak Cokro Saputraja bersama dengan menantu tercinta Bapak Thomas Irawan. Bapak Ibu, tamu undangan jemaat yang terkasih, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bisa bergerak menuju ke ruangan sebelah. Ada beberapa informasi yang kami ingin Anda tahu, bahwa kami ingin Anda juga sudah mendapatkan kartu meja. Pastikan nanti pada saat Anda bergeser ke ballroom sebelah, Anda bisa membawa kartu meja. Bapak Ibu mohon tetap duduk sejenak. Kami akan bagi ke dalam beberapa tim atau beberapa rombongan untuk bisa bergerak perlahan menuju ke section sebelah. Dari sub sebelah kanan depan, kami persilahkan boleh bangkit berdiri untuk bisa bergeser terlebih dahulu. Kami persilahkan jemaat berada di sub sebelah kanan paling depan. Kami persilahkan.